Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah selesai dari kebun, Mas? Alhamdulillah sudah Pak. Kemarin habis hujan, alhamdulillah tanah aman Pak. Cuma tadi banyak rumputnya. Sudah saya babati sampai habis. Alhamdulillah. Yang penting saya nggak babati hutan sampai habis Pak, bahaya itu. Oh, bagus, bagus. Kerja itu bagian dari ibadah, Mas. Anu Pak, besok saya izin mau pulang kampung. Loh, ada apa, Mas? Mau nyekar ke makam Bapak Ibu. Ini kan bulan Ruwah atau bulan Saban. Oh iya, Mas. Daerah sampean masih banyak toh yang ziarah kubur? Kalau di daerah saya ya cuma berapa orang Pak. Tapi di kampung sebelah itu mayoritas pada ziarah kubur. Iya, Mas. Silahkan. Bulan Ruwah atau Saban ini banyak sekali keutamaannya. Tapi justru sering dilupakan banyak orang. Padahal Nabi memperbanyak amal di bulan ini. Amal seperti apa contohnya Pak? Semua amal kebaikan. Salah satunya puasa. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Nabi itu paling banyak puasa sunnah justru di bulan Sa'ban. Berarti bagus sekali ya Pak kalau kita melakukan puasa di bulan ini. Betul, Mas. Puasa Sa'ban itu seperti pemanasan sebelum masuk Ramadan. Melatih jiwa agar tidak kaget nanti di bulan Ramadan. Tapi maaf ya Pak, Maaf, kenapa? tadi panjenengan kan bilang bahwa Nabi banyak melakukan puasa di bulan Saban ini. Iya, betul. Tapi saya lihat panjenengan kok malah habis satu piring pentol. Itu pun saya tidak ditawari. Hari ini kan saya belum niat puasa. Ada apa ini? Kok rame-rame? Pak Bangwin tadi bicara tentang puasa Saban. Beliau malah habis pentol satu piring. Itu pun saya tidak ditawari. Makanya Pak, kalau ceramah sama amal itu harus kompak. Abad. Alamun siro gelem do syukur uripe padha makmur. Mau kemana kok bawa-bawa sapu lidi kayak nenek sihir aja. Kakek sihir. Oh, ini Mbak Zaki mau ke makam. Besok kan nyadran, mau berbersihin makam kedua orang tua saya, ya supaya kalau saudara-saudara saya ziarah makamnya bersih dan nyaman gitu. Oh gitu. Ya udah, saya berangkat ke makam dulu Mbak ya. Yen kepengin sugih bondo. Mas. Ayo bangun. Jam berapa nih, Dek? Ayo, ini kita nyekar ke makamnya bapak sama ibu, Mas. Ini bulan Ruwah. Kenapa harus ruah? Kan ada bulan yang lain. Lagian jarak kan tidak wajib. Emang tidak wajib sih Mas, tapi mumpung bulan Ruwah itu tradisi yang baik untuk mengingat orang tua dan kematian. Banyak loh ulama yang menganjurkan untuk mendoakan kedua orang tua menjelang bulan Ramadan. Nah, menurutku itu berlebihan. Mendoakan kan bisa dari rumah, tidak harus datang ke makam. Betul, berdoa dari rumah itu juga santai. Tapi kalau kita ziarah ke makam itu merupakan sunnah Nabi. Nabi aja juga menganjurkan. Anjurannya apa emang? Nabi bersabda, "Zurul kubura fa innaha tudzakirul maut." Berziarahlah kalian semua ke kubur karena ziarah itu mengingatkan pada kematian. Hadis riwayat Muslim loh. Artinya
Ziarah itu bukan untuk yang meninggal, tapi untuk kita yang masih hidup, agar hati kita menjadi lembut dan ingat akhirat. Iya, tapi kan tidak ada perintah khusus harus bulan ruah. Memang tidak wajib sih di bulan Ruah, tapi memilih waktu yang baik itu kan boleh. Apalagi ini menjelang Ramadan, waktunya kita membersihkan hati, mendoakan orang tua, dan menyambung bakti, Mas. Tapi aku cukup mendoakan di rumah saja, Dek. Mas, Nabi itu juga mengajarkan doa ketika ziarah. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kalau kita datang langsung, kita bisa mendoakan dengan khusyuk sambil mengingat jasa-jasa orang tua kita. Iya sih, tapi aku males, Dek. Mas, ingat waktu ibu masih hidup, dulu beliau ingin agar anak-anaknya itu rukun dan selalu mengingat orang tua. Nah, ziarah kubur itu kan termasuk bakti kita setelah Nabi tiada. Tapi aku takut, Dek. Niatnya nanti malah ikut-ikutan tradisi, bukan niat beribadah. Makanya diniati untuk mengikuti sunnah Nabi, mengingat kematian dan mendoakan orang tua. Kamu pintar juga ya soal dalil. Bukan pinter, Mas. Aku tuh cuma pengen kita itu tetap jadi anak yang berbakti, walaupun beliau-beliau sudah tiada. Oke, ayo kita berangkat sekarang. Alhamdulillah, nanti aku siapin bunga sama air ya, buat kita bersih-bersih di makam dulu. Oke, tapi jangan lupa ya, nanti bawa cemilan buat dimakan di perjalanan. Ini tuh mau ziarah atau mau piknik sih, Mas? Wait, mau ke Israel loh Mas? Ngapain ke Israel? Nah, itu tadi puncak silat bus. Saya kira mau ke Israel, mau nendang Benyamin Netanyahu. Enggak Mas, ini cuma latihan selama enggak dilatih sekaligus olahraga biar badan sehat. Sampean berarti pendekar Mas? Belum tahu Mas, saya itu pernah mengalahkan Maesa Birawa, iblis penyambut sukma, sama pendekar pemetik bunga, dan ada lain-lainnya. Malah kayak Wiro Sableng. Sebenarnya saya itu pelatih Mas, lama nggak aktif, ini mulai latihan sendiri supaya sehat, dan sekaligus olahraga lah Mas. Saban mau saya latih Mas? Enggak Mas, saya takut kejotos. Oh, aku kejotos. Ada kecoa. Walah, jenengan ini pendekar kok takut sama kecoa Mas. Hi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam ya Abdas Syakur. Nah, ada doa yang benar. Wah, mau ziarah ya Mas? Mau beli cuma satu sak, Bah. Iyalah, malah bercanda. Ya mau ziarah toh, Bah. Jenengan sudah selesai. Sudah kok Mas, wong cuman bersihin makamnya bapak saya kok. Ya sudah, saya tak ke sana dulu. Ya monggo dilanjut. Ziarah dulu. Ya. Waduh, makamnya yang mana ya? Nah, itu gara-gara nggak pernah ke makam orang tua, jadi lupa mana makamnya orang tua. Saya. Kayaknya yang Yang ini, ya sih kayaknya nih. yakin ini. Ya yakin ya. Kelihatannya ya. Kenapa sih pakai bunga? Yang penting kan doa.
Doa memang lebih utama, Mas. Tapi tabur bunga ini bukan untuk menggantikan doa. Ini cuma sekedar simbol agar yang kita ziarahi ini dirahmati oleh Allah. Ini kan juga ada dalilnya, Mas. Dalilnya mana? Dalam sebuah riwayat dari Bukhari dan Muslim, pernah suatu hari Rasulullah melewati dua kuburan yang sedang diazab. Lalu Rasulullah meletakkan pelepah kurma. Beliau kemudian bersabda, semoga Allah meringankan azab kedua orang tersebut. Tapi kan itu pelepah kurma, bukan bunga. Iya, memang bentuknya berbeda, tapi alasannya sama, yaitu sesuatu yang segar, harum, dan mengingatkan kita untuk mendoakan. Imam Nawawi itu pernah menjelaskan kalau menaruh sesuatu yang basah di kubur itu boleh hukumnya sebagai wasilah agar si mayit diringankan azabnya. Jadi tabur bunga itu bukan hal yang mistis, Mas. Hanya sebagai wasilah saja, wasilah kebaikan untuk si mayit. Tapi aku takut kalau orang menganggap yang menyelamatkan itu bunga, bukan doa. Makanya niatnya itu yang harus diluruskan, Mas. Yang menyelamatkan itu Allah dan doa anak soleh, bukan bunga. Bunga ini hanya sebagai pengingat agar hati kita lembut dan lebih khusyuk dalam berdoa. Lihat, sambil menabur bunga begini, aku jadi teringat kebaikan bapak dan ibu, sehingga lebih khusyuk ketika aku mendoakan keduanya. Ya. Kalau begitu, niatnya bukan ritual wajib ya? Iya, Mas, bukan. Kalau Mas nggak nyaman ya nggak apa-apa sih, nggak usah. Mas fokus doa aja. Ayo kita bacakan surat Yasin, Mas. Kok malah nyetel YouTube, Pak, Mas? Iya, ini saya setelkan YouTube karena saya tidak bisa ngaji. Ya ampun, matiin aja deh. Berisik malahan. Matiin. Loh, Mbak Zaki, Mas Roset, kok pada di sini? Iya, Bu. Ini ziarah ke makam orang tua. Alah, maaf ya Mas. Makam orang tua Mas Ros itu yang sana. Ini makam orang tua saya. Waduh, Oh, bener kan? Keliru. Ayo pindah. ya bunganya sudah habis ya? Nggak apa-apa lah. Amal seperti apa contohnya, Pak? Semua amal kebaikan. Contohnya puasa. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Nabi paling Betul, berdoa dari rumah itu juga santai. Tapi kalau kita ziarah ke makam, itu merupakan sunnah Nabi. Nabi aja juga menganjurkan. Anjurannya apa, Imam? Nabi bersabda, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam ya Abdas Syakur. Iya. Tapi lo kayak ngono soalnya aku. Iya. Iya. Bentuknya memang Iya, berbeda. bentuknya memang berbeda. Waduh. Saya tidak.